wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat pantunnya begini. Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Salam saya tidak dijawab dengan semangat, izinkan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bualemo beserta seluruh jajaran organisasi kewanitaan yang tentu saya tidak mampu menghitung satu-satu gitu ya. Kepada Ibu Ketua Persib Chandra Kirang Persib ya dari Kodim Pohuwato Bualemo yang saya hormati, teristimewa kepada Ibu Ketua Wanita Al Khairat Ustazah Saidah. Saya dulu sering waktu datang ke pesantren waktu almarhum masih hidup ya Ustaz Muhammad Abu Bakar, dan kami pun masih sering komunikasi dengan Dr. Umar Faruk, putra Bualemo yang sangat luar biasa ilmunya. Saya sering berguru sama beliau gitu. Padahal waktu saya ceramah belum masih aliyah waktu itu, tapi sekarang luar biasa ilmunya, jauh lebih saya. Hadirin kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, ibu-ibu, karena hari ini kita berada di tempat ini karena Allah memberikan 4 kenikmatan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat hidup. Ini jangan dianggap enteng, Bu. Kalau kita tidak hidup, mustahil kita ada di sini. Kalau kita sudah mati, paling di kuburan, di rumah sakit, atau masih di keranda jenazah. Begitu. Karena Allah memberikan kita nikmat hidup, maka kita semua ada di tempat ini. Kalau kita sudah mati di tempat ini, berarti kita akan disolatkan. Kan begitu ya. Mudah-mudahan kita syukuri nikmat ini, karena tidak semua orang bisa hadir di sini. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Masya Allah, ini juga nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang masih ada sedikit-sedikit Omikron. Kalau kemarin Omikron, sekarang Omikron, uminya ibunya daripada virus itu sekarang juga sudah tengguh. Jadi saya ini juga termasuk alumni COVID, Bu ya. Saya pernah juga kena COVID gitu ya, angkatan pertama tahun 2000, dan saya di opnam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya itu selama 17 hari. Saya dulu kalau di Gorontalo ngisi ceramah takziah itu gagah betul saya. Kita harus mempersiapkan kematian karena khulul nafsi dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Bahwa percaya diri. Begitu saya kena COVID, kemudian sebelah saya meninggal di sana di ventilator, napas saya pada saya mati karena jenazah mayat yang namanya kena COVID itu tidak seperti penyakit biasa, karena dia ditunggu dulu di ruang itu sehingga kita bersama-sama mayat berada berapa jam itu. Terutama saya juga geber kalau mati cuma begitu saya ini. Apalagi di sana ada sekarat mau saya takut juga gitu. Terus saya tanya iseng sama perawatnya, saya tanya, itu kok baju selimutnya kok putih seperti apa yang saya pakai ini, bagaimana itu gitu? Iya Pak, memang ya selimut yang dipakai oleh jenazah atau orang yang sudah sekarat itu nanti kalau kotor kita cuci, dan sekarang yang Bapak pakai itu juga dipakai juga. Ternyata gitu. Makanya nikmat kesehatan ini luar biasa, Bu. Jangan dianggap remeh, bener. Ya Allah, kalau kena COVID, Masya Allah saya itu, karena saya ada comorbid gitu, jadi mengerikan juga. Saya kira sudah hampir game over itu, kan selesai kehidupan kita, ya gitu. Lalu yang ketiga adalah nikmat iman dan Islam. Seandainya ibu-ibu tidak iman dan Islam, mustahil ada di masjid ini. Paling ada di sebelah kita ada gereja, ada wihara, ada. Tapi Allah memilih kita menjadi iman dan Islam, maka kita berada di tempat ini.
Nah yang keempat adalah nikmat berjamaah, nikmat berorganisasi, nikmat bersama-sama, sehingga kita semua dari sini. Buktinya banyak orang Tilamota hampir semuanya muslim. Kenapa tidak bisa datang? Karena mereka belum dipilih oleh Allah saja, dan ibu-ibu semua alhamdulillah dipilih oleh Allah sehingga kita hadir di tempat ini. Padahal Bu, kalau kita di acara seperti ini, Allah akan memberikan syafaat kita di yaumul akhir. Begini, suatu ketika Rasulullah itu duduk-duduk dengan para sahabat. Wahai sahabatku, nanti di yaumul hisab itu hari perhitungan Bu ya. Sebelum kita dihitung itu, sebelum kita masuk ke surga atau neraka, setelah kiamat maka kita ada namanya yaumul hisab. Orang itu menghadapi yaumul hisab itu semuanya pada stres. Mau ngerti Bu stres? Mau ngerti Jo? Mau stres itu dia lodoi, dia lo ilah, dia lo minyak goreng gitu ya, listrik lo mati, itu suami pergi nyadak pulang-pulang, anak rewel, itu stres. Terjemahkan sendiri kira-kira, stres semua, sehingga keluar bibir semua, keluar keringatnya semua. Ya, ada orang yang keringatnya sampai di dengkulnya, ada sampai di pinggangnya, bahkan ada orang di dalam kisah itu, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya karena akan dihitung seluruh amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang terlewatkan. Jadi ibu-ibu yang suka bakar rot akan ditunjukkan juga di sana. Yang suka bicara-bicara orang, semuanya jadi komentari. Dikasih makanan dikomentari, tidak gagal. Tidak ada. Tidak dikasih kue, dikomentari lagi, begini sekali masa kita tidak dikasih. Tidak ada yang betul. Itu nanti tidak diamalkan. Maka pada saat orang stres itu Bu, ada kata Rasulullah, ada orang yang duduk di singgasana yang bercahaya dengan muka yang berseri-seri. Sahabat Rasulullah langsung merespon, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Penak sekali Jo, kita semua pada takut tiba-tiba dia berseri-seri duduk di singgasana yang bercahaya. Apakah mereka itu barisan para nabi? Rasulullah geleng kepala, bukan, mereka bukan barisan para nabi. Lalu sahabat mengajukan pertanyaan lagi, ya Rasulullah, apakah mereka itu barisan para syuhada? Syuhada itu orang yang mati karena membela agama Bu ya. Ibu kalau misalkan boleh maaf ini juga tidak mendoakan, habis majelis taklim, habis takbir akbar pulang kalau meninggal, itu insya Allah itu ada termasuk syuhada itu ya. Tapi saya tidak mendoakan ibu menjadi meninggal, bukan. Itu termasuk syuhada. Jadi bukan. Rasulullah geleng kepala. Lalu siapa ya Rasulullah mereka itu? Rasulullah sambil tersenyum, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa datang di majelis ilmu dengan sabar. Ya, jadi ada dua persyaratannya, datang di majelis ilmu dengan sabar. Kalau datang sih datang, tapi yang sabar itu karena apa? Setan tidak tinggal diam di majelis ilmu seperti ini, ibu. Pertama, setan itu akan menaburkan diri pada tempat duduk kita. Sehingga kita duduk di majelis ini gelisah, lama sekali ke Ustadz sudah lolos Ustadz, sudah. Tak padahal kalau ibu nonton drakor, drama Korea, ya Allah berjam-jam pakai acara menangis lagi. Tapi itu wanita-wanita di Jawa Barat, tidak di Bualimo ya. Ya, Bualimo tidak ada yang begitu. Saya kira tidak ada yang begitu. Tapi itu Mas Adi ya. Gitu. Lalu setan yang kedua ibu-ibu mengganggu dengan mengaktifkan saraf lidah kita. Sehingga begitu ceramah mulai dia cerita. Saya belum mampu, saya banyak masih saling saya ibu-ibu. Saya itu agak komen. Tapi bukan di sini, di saat di tempat. Kalau saya kasih materi mereka cerita aja sendiri, ngobrol aja sendiri sampai main HP itu. Akhirnya acara selanjutnya Bu tanya jawab kepada ibu-ibu yang belum paham, belum mengerti, silakan bertanya. Langsung kabadian seolah-olah tsunami mau tiba. Bahkan gerakannya pun diatur. Pertama, setiap acara taklim ini semuanya cuma diam. Salah seorang itu sambil malu-malu, Ustaz, sebetulnya saya ini ingin bertanya. Kenapa tidak bertanya? Saya tidak tahu bagaimana caranya bicara. Waktu saya sama bicara terus, tidak bertanya, tidak ada yang berani. Nah, lalu yang ketiga itu setan menaruh pada mata kita. Sehingga begitu tidak ceramah, makanya muat terus, ngantuk terus, gitu. Yang ngantuk-ngantuk ini gitu bisa kan? Apalagi kalau hari Jumat itu ya Allah Bu, kadang-kadang di masjid itu semua terus dengan tidurnya. Padahal kenapa kita disunahkan oleh Rasulullah untuk keramas
pakai wangi-wangian, pakai baju putih, supaya kita ini konsentrasi kalau kita mendengarkan khutbah, tidak mengantuk. Tetapi ya itulah, tapi kadang-kadang memang tidak salah jamaahnya, kadang-kadang mohon maaf khotibnya juga itu. Jadi khotibnya itu begini si khutbahnya. Ya masyarul muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Barang siapa yang baik nanti akan ke surga. Barang siapa yang jahat akan ke neraka. Ternyata itu buku khutbah tahun 1966 dibaca kok sudah cuma itu. Jadi jamaah kalau Pak Yusuf tahu begitu. Saya pernah pengalaman teman saya di khotib itu di Jakarta. Ini pensi. Ini khotib tidurnya pakai cara mengorok lagi. Boleh gitu mengorok ya. Menggorok ya. Semakin lama semakin keras. Karena semakin keras tentu mengganggu kekhusyuan jamaah sekalian yang lagi pada khusyuk dengan tidurnya. Akhirnya jamaah yang di sampingnya mengambil inisiatif supaya tidak mengorok. Ditepuklah di kepala, langsung berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Khotib masih tambah di atas mimbar. Kalau ini khotib tertawakan bubar di sholat Jumat, ya tidak boleh diulang masalahnya gitu. Oleh sebab itu hati-hati tadi yang ngobrol, termasuk yang main HP, yang ngantuk, yang ingin pulang itu diganggu setan. Ya, itu diganggu setan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kata Nabi Muhammad yang secara konsisten dan komitmen sampai yaumul akhir. Di dalam sebuah ayat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kuciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk lita'aruf, untuk saling kenal, mengenal. Sebab itu saya tak memperkenalkan diri dulu supaya ibu-ibu tidak penasaran. Kita. Sebelum mengenalkan, oleh sebab itu saya bolo mapo amiatia di lamu tetap Solon Talu gitu ya. Dari nama Widodo tentu dilahirkan bukan di sini, saya di Jawa Timur, tapi saya dulu lama di Gorontalo. Saya juga bukan dari pesantren, saya SD, SMP, SMA, sekolah tinggi penerbangan, dan kemudian sekolah di Amerika tentang penerbangan semua bidang saya ahli operasional penerbangan. Di Indonesia itu ahli pengoperasian bandara itu hanya berapa orang, salah satunya termasuk saya gitu. Jadi tapi saya dipaksa oleh teman-teman dulu di DKI Bu, di daerah khusus Isimulu ceramah, sehingga ceramah terus gitu ya. Sampai almarhum Pak Iwan Bobi itu sering sekali undang saya, yang nyebut ke rumah itu Pak Sekda waktu itu masih kapak mesra gitu. Wah, ternyata belum masih ingat ya. Jadi itu dipaksa. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga hingga saat ini. Istri saya baru 5 anaknya gitu ya. Yang 1 anaknya yang 5, baru 5 anaknya. Gimana salahnya? Istri saya baru 5 anaknya. Ada yang salah itu. Kenapa kita kaget? Saya sudah berkeluarga, istri saya baru 5 anaknya. Dan saya minta apa? Masa salah lagi? Tak salah itu dibuat tidak boleh begitu. Dan memang betul anak saya 5 lewat istri saya, bukan dari saya, bukan saya melahirkan istri saya. Makanya saya jelaskan baru 5 ya. Istri saya baru 5 anaknya. Ya salah di mana? Bahkan itu bukan anak saya, anak istri saya. Nah, terus ibu kok kaget begitu seolah-olah kayak ada yang salah begitu. Ya gitu. Jadi oleh sebab itu mari kita semakin kenal itu semakin baiklah kita ya gitu. Baik, kita nanti kalau lebih kenal, lebih akrab, pengen nomor telepon saya ada sama Bu Cindra. Saya juga punya sekolah di Gorontalo, ada beberapa sekolah yang saya dirikan itu ya, dulu Al-Isra di kota, ke Lukmanul Hakim di Limboto, di Isimu kita ada Al-Muhajirin di sini apa Bu? Jahra ada di sini, Al-Izza di Pohuwato. Dulu saya yang merintis semua gitu, makanya saya setiap bulan 1 kali selalu datang ke sini. Nah, saya berangkat ini sebetulnya alhamdulillah dari kemarin setengah 4 pagi itu langsung. Biasa saya itu orangnya rutin kehidupan saya, baru bangun, lalu setelah bangun kemudian saya tahajud, lalu kemudian sholat ke masjid, tilawah, olahraga pagi, ke kantor. Sampai kantor kemarin setengah 6 dijemput istri saya, kebetulan untuk mengejar pesawat yang pagi saya mesti ke Soekarno-Hatta. Saya ke Soekarno-Hatta, saya tinggal di Majalengka, Jawa Barat, Kabupaten Majalengka.
Jakarta itu ada 200 kilo lah, tambah ke Soekarno-Hatta kira-kira 230 kilo. Saya bawa istri, bawa mobil sendiri kemarin dari rumah gitu ya, terus ke sana. Sampai di Soekarno-Hatta itu alhamdulillah jam 10 malam. Ternyata teman yang untuk nitipkan mobil di Bandara Soekarno-Hatta lagi gak ada. Jadi cari teman-teman yang lain muter-muter. Pas jam 12 dapat titipan, check-in, jam 2 take off, alhamdulillah jam 8 sampai di sini. Istri saya juga orang Gorontalo gitu, orang Gorontalo asli di Liwo, di Dulalowo ya. Agak susah-susah kita maksud di huruf Dulalowo gitu. Ya. Dulalowo. Tadi begitu sampai di bandara, engkau ke timur, aku ke barat deh. Ya, semua ini cuma cinta lah gitu ya. Karena kadang-kadang salah satu cinta itu juga seperti itu, nanti kita cerita lah berarti ya. Jadi saya kesini alhamdulillah tadi langsung isi di SMK, terus tadi silaturahmi dengan Pak Sekda yang sudah lama tidak bersuara seperti disampaikan dengan Ibu tadi ya. Baik ibu-ibu sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, tapi kadang-kadang kenapa kita Ramadan silih berganti datang kepada kita kok tidak ada perubahan dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang kurang pas, bukan salah, bukan. Jadi mungkin ada yang kurang pas tentang kita mensikapi Ramadan. Sehingga Ramadan ini kita sikapi sebagaimana juga hari-hari yang lain. Begitu. Sehingga itu cinta kita kepada suami juga biasa-biasa saja, datar-datar saja. Tidak ada peningkatan mestinya. Kalau kita lihat ayatnya itu kan jelas, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kamu berpuasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Coba kalau kita lihat di Al-Quran tentang siapa orang yang bertakwa itu gitu ya Bu ya, kan banyak tuh penjelasannya. Salah satunya yang mungkin bisa kita lihat kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang seluas langit dan seluas bumi, yang diperuntukkan orang yang bertakwa. Ya kan? Ini ayat yang menjelaskan sebetulnya hasil kita berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa, yang disediakan surga yang seluas langit dan seluas bumi. Luasnya bumi bisa diukur, luas langit tidak bisa diukur. Saking besarnya itu pahalanya. Artinya apa? Kalau puasa Ramadan silih berganti datang kepada kita, kok kita tetap begitu, kita DP Bandila tidak berubah, pemalas. Longola dia mutabiyah di pembandila. Longola dia mutabiyah biasa aja. Kita mau bangun jadi besar gitu ya. Tidak ada perubahan. Sama Pak Tua juga begini, Pak Tua bagi. Baru setelah itu diomongin lagi dengan tetangga. Karena saya tahu apa kita PPI itu supaya sekarang tidak macam dulu. Lalu yang temannya, iya, astagfirullahaladzim, kata Allah. Sudah astagfirullahaladzim, ditanya lagi kata. Bagaimana ceritanya? Begitu cintai suami saya itu tidak seperti itu. Memang itu juga seperti itu kan, tidak juga gitu. Kalau yang sudah punya cucu kan, sekarang juga jadi nenek-nenek kan sama. Suaminya jadi kakek sebetulnya. Makanya saya dulu di Gorontalo punya program bekerjasama dengan televisi dulu di Mimos, Mimosa. Dulu itu TV-nya Pak Amin Poko itu. Selamat datang Pak, dan masalah. TV apa ya? TV di Gorontalo dulu ada TV pertama kan. TV-nya Pak Amin dulu yang punya. Itu kita punya itu. Ya, TV. Saya sering itu menyampaikan tentang program seperti kehidupan sama jendela keluarga. Makanya salah satu itu program kita adalah bagaimana tetap mesra pada usia senja. Karena kadang-kadang kita ini tidak pernah mesra gitu lah, suami istri tidak pernah bergandengan tangan. Nah, mestinya Ramadan itu membuat begitu. Kita semakin mesra semakin baik. Bahaya misalnya tangga ini gitu. Dari itu kita mesra. Lah iya, makanya jangan gitu suami istri gitu. Ini luar biasa. Kalau kita tetap bahasa kita, makanya bagaimana kita supaya indah. Bu, di dalam rumah tangga ini dengan keindahan yang kita rasakan itu akan mendapatkan kehidupan yang terarah dan cerah. Salah satu yang bikin kita stres, salah satunya adalah persoalan rumah tangga. Dan ternyata
Anak-anak yang baik itu juga terlahir dari keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Itu Bu. Makanya kalau ibu-ibu sering berkelahi dengan suami, apalagi di depan anak-anak, di depan cucu, insya Allah tak akan terekam. Saya juga manusia biasa, sering saya ribut sama istri. Begitu saya ribut, anak datang, kita dalam pura-pura pelukan begitu. Anak-anak sudah pergi, kita berkelahi lagi. Supaya tidak ditiru lah begitu. Kadang-kadang memang begitu Bu. Nanti kita cerita. Kenapa kita berkelahi? Jadi kita sasaran puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Kalau takwa itu seperti itu, kehidupan kita akan indah, akan terang, akan mudah. Allah akan memberikan makhrajan, solusi dalam berbagai macam kesulitan kehidupan kita. Gitu. Jadi anak saya itu 1, 2, 3 itu besar-besar. Yang pertama itu udah lulus gitu. Ini 3-3-nya itu sudah saya pesantrenkan, saya tapi bandelnya minta ampun. Begitu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Ayo kita koreksi diri kita. Jangan sampai ada yang tersalah di dalam diri kita. Pada saat itu bulan Ramadan, ayo kita coba munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita maksimalkan. Di akhir 10 Ramadan, tolong saya bilang, kau jangan macam-macam. Maksudnya, ya biasalah suami istri. Pokoknya 10 Ramadan saya akan konsentrasi ibadah, jangan kau ganggu-ganggu. Biasanya kan begitu, karena memang di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu upayakan Bu, meskipun itu boleh, jangan ada hubungan suami istri, karena dikhawatirkan pas ibu begitu mereka turun ke bumi begitu. Ibu tidak malu, tidak malaikat. Makanya Rasulullah ngajarkan jangan. Memang boleh, tidak dosa, tidak. Mulai malam 21, 23, 24 terus, terutama malam-malam ganjil. Makanya kalau di tradisi Gorontalo tumbilun tohibe itu begitu, supaya ibu itu buka mata, jangan cuma baku peluk begitu maksudnya. Tidak apa-apa sih, boleh, cuma jangan begitu. Kita munajat mendekatkan diri, takarrub ila Allah, dekat dengan Allah, kita maksimalkan itu. Sehingga ampunlah itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ya, dan sekarang bahasa Islam semua sudah paham, itu tidak perlu saya jelaskan. Tapi itulah yang membuat akhirnya kita mesra. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, Engkau menitipkan 3 anakku ini, maksudnya yang kedua 1, 2, 3 kepada kami ya Allah. Aku sudah mencontohkan, aku sudah memberitakan, aku sudah mengarahkan mereka ya Allah, tapi mereka tak seperti itu. Aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Ternyata lama-lama mereka satu-satu sadar sendiri Bu gitu ya. Yang pertama akhirnya mau ngaji lagi, awalnya tidak mau pengajian, gitu sarjana. Yang kedua tiba-tiba mau kuliah, yang ketiga minta sekolah di tahfiz Quran, masya Allah. Karena itu berasal dari keluarga tadi Bu. Begitu, makanya kata kuncinya, coba ibu lihat mana anak-anak yang berhasil, rata-rata dari keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Itu kita bisa bentuk pada saat bulan Ramadan. Begitu, paham ini ya? Itu dibagi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu persiapan menyambut bulan Ramadan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah ihya Ramadan. Bagaimana ihya itu bagaimana menghidupkan bulan Ramadan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana ba'da Ramadan. Jadi ada 3 Bu ya, cara menghidupkan Ramadan. Itu bukan hanya nanti pas Ramadan, tidak. Yang pertama ibu-ibu adalah tarhib Ramadan atau persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan? Ini yang perlu ditulis Bu. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan ruhiyah, persiapan batin. Karena kita ini ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang batin kita tidak siap menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita untuk menuntun hati kita. Kalau doanya sekarang begini, Allahumma barik lana fi sa'bani wa balikna fi Ramadan. Baca itu supaya hati kita rindu akan datangnya bulan suci Ramadan. Rindunya itu seperti ibu-ibu ketika badutu, lalu kemudian ditetapkan hari pernikahan, ibu kan di kamar menulis nih, pernikahan kurang 6 hari lagi, gitu ya. Besok kurang 5 hari lagi, terus kurang 3 hari lagi, kurang 2 hari lagi, kurang 1 hari lagi, besok kita semua menikah. Ada mereka kegembiraan kayak gitu loh. Ada nggak kira-kira ibu sekarang yang begitu? Rindunya dengan bulan Ramadan itu? Enggak.
Kadang-kadang justru yang anak-anak, kalau anak-anak kecil-kecil karena tidak macam kita orang yang dewasa, kecil-kecil kan belum banyak dosa barangkali ya. Kalau kita kan banyak dosa. Kalau yang tua-tua, Ustaz, Ramadan kira-kira berapa hari lagi ya? Ya insya Allah 21 hari lagi. Semua Ramadan politik pekerjaan belum selesai, semua Ramadan. Coba kalau anak-anak Ustaz, puasa kapan ya Ustaz? Insya Allah 20 hari lagi. Masih alhamdulillah 21 hari lagi kita puasa. Gembira mereka. Justru kita kadang-kadang belum. Kenapa? Itu yang ada di pikirannya begitu Ramadan tiba itu kan kadera, kukis, kain dan korden dia 3 kasar pergi itu yang terpikir sama ibu. Kalau sudah Ramadan berarti mau lebaran, mau Idul Fitri, mau pergi ke Senggol sana bagaimana ini? Lolap itu pasar Senggol, ibu tahu. Rupanya kenapa di pasar Senggol itu karena kan tidak belanja, cuma batoa, cuma batutan ya harga berapa itu mahal. Jadi karena berputar, akhirnya orang senggolan terus. Coba kalau semua datang ke sana ke belanja, tidak ada yang senggolan. Karena hanya cuma balian yang ini harga. Akhirnya yang di sana yang lo diskon yang lo ini. Jadi tidak belanja gitu, makanya dikatakan senggol gitu. Jadi itu ada semacam apa ya ketidakyakinan di dalam hati kita. Bukan kita rindu begitu loh. Makanya kalau dibahasakan untuk menyambut Ramadan itu bukan ahlan wasalan, tapi marhaban ya Ramadan. Kenapa marhaban? Karena hati kita terbuka menerima. Padahal aslinya kita menutup gitu. Karena ini pekerjaan belum selesai, rumah belum jadi, kadira belum ada, kukis belum punya gitu ya. Kain juga masih entah ada di mana, gorden juga masih yang lama. Ini gelisah gitu. Jadi itu yang persoalan. Abu ya, paham ya kira-kiranya. Jadi persiapan hati, persiapan batin kita hadirkan saat itu. Terus kita baca. Kalau kita masih gelisah begitu, ya Allahumma barik lana Sya'ban wa balik nabi Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Sya'ban ini wa balik nabi Ramadan, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Terus kita baca. Karena sesuatu yang kita ulang-ulang itu biasanya akan tertanam di dalam hati kita, Bu. Kenapa kita zikir suruh ulang-ulang kali, wirid suruh ulang-ulang kali, sholawat suruh ulang-ulang kali, itu menuntun hati kita, Bu, supaya hati kita itu menerima dengan lapang sehingga marhaban ya Ramadan. Paham ini? Nah, ini saya persoalan pertama. Yang kedua, dalam tarhib Ramadan adalah persiapan ilmu. Supaya kita ini juga tahu, Bu, kalau puasa itu tidak boleh ngawur dan ngelantur. Sehingga Imam Al-Ghazali ini dalam Ihya Ulumuddin mengatakan satu kali ibadahnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada 1000 kali ibadahnya orang yang tidak berilmu begitu. Jadi mesti tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang merusak pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu ibu-ibu sudah tahu dan tidak mungkin dilaksanakan, karena itu membatalkan puasa. Tapi yang merusak pahala puasa, puasa sih puasa, lapar haus juga ada, tapi rusak pahalanya. Bakar kota. Jujur begini, coba kita bersikap. Sudah astagfirullah, batalkan terus-terusan begitu. Suruh digali itu, masya Allah gitu ya. Dan ternyata itu kita ibu dan boleh minta maaf, Karlota itu cerita-cerita kejelekan orang itu di Gorontalo namanya Karlota. Dan Karlota itu tidak harus pakai mulut. Misalnya begini, ada orang yang diisukan ada sesuatu ya laki-laki perempuan. Baru turun dari auto yang sama. Kebetulan ini kebetulan tidak dari mana-mana, mungkin dia satu dari Pakuyaman, mungkin dari mana. Terus pas turun itu kok bersama-sama. Yang sebelahnya memang tidak mulut, tidak cuma kasih begini. Cuma kasih kode cuma. Sebelahnya sambil mengharapkan maksudnya, yuk lihat bener kan, dia sudah pergi berdua itu bahasanya begitu. Iya, kita kalau sudah tahu kalau begitu. Ini persoalan ini. Ini rusak ini pahala puasa kita, Ibu. Makanya istighfar banyak-banyak. Kalau di Gorontalo itu secepat-cepat susuk itu lebih cepat susuko. Susuko. Tahu susuko, panjang-panjang cerita.
Suzuki dari Tilabuta ke isimu itu masih 1,5 jam, susu kok 1 menit. Telepon, ngana su tahu apa? Itu ngana teman. Bagaimana dia? Kemarin ya Allah, masya Allah. Begitu astagfirullahaladzim baru bang. Setengah menit beritanya sudah sampai di isimu. Makanya susu kok lebih cepat daripada Suzuki. Cepat. Jadi kebiasaan kita gatal kalau kita tidak membicarakan aib orang itu gatal di mulut. Kalau mengaku, coba tahan sedikit. Puasa itu dalam keadaan puasa. Ibu puasa, iya kita tahu puasa, tapi dia yang terlalu tidak astagfirullahaladzim. Memang begitu. Susah. Sudah diingatkan begitu. Masih berkelahi kita dengan tetangga. Begitu. Alhamdulillah. Puasa, nasi buka bersama, wih pahalanya luar biasa. Tapi nggak tahu kan, yang jaga tadi itu yang paling enak di masjid itu kita punya uti. Padahal kita asik sama-sama, tapi dorong. Tapi kita punya, kalau memang kita aduk, kita bagus seperti ini. Ya. Itu namanya ujub, bangga diri gitu. Itu yang rusak itu pahala. Ibu bagus tuh ngasih buka bersama ini pahalanya luar biasa sama dengan orang yang berpuasa. Tapi ketika ibu bahas, maka jadi persoalan, merusak itu pahalanya. Yang lain tidak ada. Sudah kurang-kurang sudah saya bilangin jangan begitu bikin cookies, tetap dibikin begitu makanya ndak enak. Ndak macam kita orang punya. Kita jadi YouTube putih. Ditambah lagi, ditambah. Susu kok begitu tambah terus. Ini merusak. Ibu tidak batal, puasanya tidak batal, tapi pahalanya dialuo. Selesai, nah, cuma dapat lapar dan haus gitu, karena kita tidak tahu ilmu. Begitu ada yang ngomong keras, tidak boleh. Kita lagi puasa, astagfirullahaladzim. Jangan tambah lagi kita cakap lagi. Susah itu pahala. Paham ya? Kalau maafin, harus saya jelaskan. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah persiapan Mali baito harta. Kalau bisa kita kumpul-kumpul dulu, kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Makanya disunahkan Bu, Pak, yang punya hutang tolong selesaikan sebelum 1 Ramadan. Kecuali hutang di bank, sutra besar itu. Apalagi teman-teman PNS itu kalau SK-nya tidak disekolahkan di bank, kayaknya tidak nyaman aja begitu. Waktu ke pesta, sepatu bawa ke pesta, balikin ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu kan begitu, kalau mau ke pesta harus dimatchingkan jilbab, baju, rok, tas, casing HP sama dimatchingkan katanya. Nggak tahu kalau di Majalengka itu ibu-ibu itu yang terkenal itu baju muslim itu si Sesa Kanaya, begitu Fiesta. Nggak tahu di sini ada nggak itu. Kalau sudah ibu-ibu sudah cerita itu terus saya rasanya gitu. Kalau di matching kan katanya. Itu yang dipinjam waktu mau ke pesta itu sudah dikembalikan. Biasanya kan begitu kalau mau pesta. Masya Allah kalau ada pesta la ilaha illallah, pesta jam 7:30 jam 4 begini sudah mulai baik itu di depan kadang. Coba lagi ganti lagi, maghrib lewat, isya lewat karena gara-gara mau etis. Nanti di tempat pesta bukannya tabadi yang dia lari ke sana kemari persis setrikaan. Ibu tahu setrika kan nggak pernah diam tahun. Padahal keluarga bukan kenal juga anda angkat meja, angkat piring, ini ada sibuk supaya dilihat, TV baju, lalu pakai gelas. Majelis taklim ditinggalkan, biarlah yang di luar sana yang tidak ikut majelis taklim ya biarlah kita doakan akan mendapat hidayah. Masa yang ikut majelis taklim pilih kekakuan kayak begitu gitu ya. Jadi persiapan lagi. Oleh sebab itu utang segera selesaikan. Karena hutang ini pun ternyata di dalam Islam dianggap orang yang bermasalah. Makanya di dalam fikih jihad orang yang berperang di dalam Islam itu tidak boleh orang yang punya hutang itu berangkat perang. Sehingga Rasulullah itu mengisyaratkan kepada kita para penghutang itu akan gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Saya pernah tuh di sini ngasih majelis taklim ini. Jadi para penghutang itu gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Maksudnya bisa tapi bagaimana mengembalikan? Terhina itu begitu ibu bagaya, jangan gaya ngana piutang masih banyak, kan terhina ibu gitu maksudnya gitu ya. Kira-kira gambarannya begitu.
Tapi ada seorang majelis taklim saya yang mengatakan gini, Ustaz, kita ini tidak gelisah di malam hari, tidak terhina di siang hari. Kenapa itu? Kita cuma mandi hutang, katanya. Saking banyaknya di hutang. Lalu ini jadi persoalan gitu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, nah ini maksud saya itu kalau bisa itu diselesaikan, kalau yang diselesaikan. Ya, makanya belum aku bukan saya karena kebetulan saya dari Jawa gitu ya. Nanti sebentar lagi lah, coba di Bandara Jalaluddin itu nanti banyak sekali orang-orang Jawa yang jualan bakso itu pada pulang semua, nasi goreng gitu. Pernah saya tanya gini, mana hari ini saya tanya, Mas mau kemana Mas? Saya pulang Pak, kenapa? Menghadapi bulan suci Ramadan. Loh, kok gak jualan? Ya masa kita setahun jualan terus, 11 bulan kita mencari, 1 bulan kita baru nanti ibadah. Meskipun saya yakin di Jawa sana juga tidak ibadah, yang penting dia berhenti lah begitu kira-kira. Jadi ada begitu. Makanya coba ibu lihat di sejarah orang Gorontalo dulu, itu semuanya mereka itu menumpuk bahan makanan apa segala macam menjelang bulan suci Ramadan, supaya bulan suci Ramadan itu kita benar fokus karena dari sisi mali. Yang keempat, persiapan adalah istimaiyah. Istimaiyah itu persiapan kehidupan kita bermasyarakat, dan disinilah sebetulnya halal bihalal itu muncul. Gitu ya. Kalau halal bihalal setelah Ramadan apa boleh? Boleh, tidak ada yang masalah. Tetapi kira-kira begini, apa boleh menyuci baju yang sudah dicuci, disetrika, ditaruh di lemari, lalu kemudian kita cuci, apa boleh? Boleh, tidak ada yang masalah, tapi itu tidak ada kerjaan, kira-kira begitu. Ngerti Bu maksudnya? Kenapa? Kan kata Rasulullah, man shoma Ramadana imana wa ihtisaban gufirallahu ma qaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa karena atas dasar iman dan ihtisab itu perhitungan, tidak bakar rota tadi Bu, maka maqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa kita sudah diampuni. Untuk apa kita datang bolong maaf, sudah selesai itu. Cuma memang ini supaya urut ini, supaya tidak salah pengertian. Cuma memang dosa kepada Allah itu cukup dengan istighfar. Dosa sesama manusia perlu ada yang memaafkan yang kita salahkan, yang kita salahi. Makanya saat inilah kita saling maaf-maafan. Kalau maaf Ibu Sekda, saya telah memfitnah Ibu, minta maaf. Ibu Sekda memberikan maaf. Semua saling memaafkan. Sehingga 1 Ramadan urusan dosa kita dengan manusia selesai, tinggal dosa kita kepada Allah kita bereskan pada bulan Ramadan, sehingga 1 Syawal nanti berhak menyendang gelar Lil Idul Fitri. Dan memang yang boleh berlebaran itu hanya orang yang berpuasa Bu. Yang tidak berpuasa tidak boleh berlebaran, bikin malu. Coba saya mahasiswa bukan, kuliah juga tidak, tiba-tiba saya pakai toga, kira-kira itu ikut wisuda, kira-kira bikin malu atau tidak? Nah, kalau ibu mungkin bukan mahasiswa agak bingung. Sudah begini, saya pengantin juga bukan, saya datang di pengantin, di pesta pakai baju apa ini, baju pengantin ini, di baju adat itu apa? Yang biliu, saya pakai biliu. Kira-kira ibu bagaimana? Iya Pak Ustaz pakai biliu, di Subiomo teh Ustaz kan begitu. Kan bikin malu toh. Karena saya bukan pengantin, saya bukan wisudawan. Terus saya pakai wisudawan. Sama dengan orang puasa tidak, melaksanakan amaliyah Ramadan tidak, pasti tidak kembali kepada fitri. Kenapa dia berlebaran? Sholat Idul Fitri boleh silakan saja, tapi kemudian naik turun rumah, ya kalau maaf selamat hari raya itu, bikin malu itu. Makanya nanti saya kasih tahu Bu ya, tapi jangan dipraktekkan. Cuma saya kasih tahu jangan dipraktekkan, begitu maksud saya. Kalau ibu-ibu ketemu orang yang tidak puasa, tiba-tiba datang ke rumahnya ibu-ibu, gitu ya. Kan kalau yang puasa, Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yo sama-sama ya, sama-sama. Dikasih bingit, kedua lo mau ngaku kisi kan gitu ya. Itu kepada siapa? Orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak mau seperti itu Bu. Datang silakan begitu. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, gitu lah. Ya beda-beda. Kok beda-beda? Kita puasa karena tidak. Bagaimana kita sama-sama? Tentu beda, kan? Kami ada puasa dia bilang, berarti berbeda. Loh kita sama-sama, berbeda toh. Nah itu, tapi jangan dipraktekkan nanti dilempar itu. Jadi enggak, maksudnya begitu. Maksudnya mau
Makanya ya jangan ibu-ibu lah. Nah, ada anak-anak TK gitu ya, kelompok TK itu kalau nanti kan spanduk itu kan biasanya selamat datang bulan suci Ramadan, selamat melaksanakan ibadah puasa gitu kan, selamat hari raya Idul Fitri kan begitu ya. Nanti bikin spanduk yang berbeda, tapi yang bikin anak-anak supaya tidak marah. Idul Fitri hanya untuk orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa tahu diri dong kayak gitu. TK apa gitu ya. Jadi yang memasang spanduk itu anak TK gitu. Maksudnya supaya orang berpuasa, maksud saya begitu. Paham Bu ya? Nah, lalu yang kelima adalah persiapan usrah rumah tangga. Ini ada berapa hal kalau bisa Bu, rumah kita mulai dibersihkan, dicat tuh sekarang supaya suasananya berbeda, kamar tidurnya dikasih rumbe-rumbe persis malam pengantin itu. Iya kan? Kita sama suami saling maaf-maafkan. Kakak belum maaf ya, saya sebagai istri barangkali belum melayani kakak seperti yang kakak inginkan, dan saya minta maaf balik. Gitu. Saya pun suami kan begitu ya. Iya no. Saya Allah minta maaf barangkali saya menjadi suami bukan menjadi suami yang baik, belum memenuhi seluruh keinginan istri kita, perlukan lagi. Kayak teletabis tuh, berpelukan, ya kan? Jadi gitu. Jadi persiapan di dalam rumah tangga kita siapkan ya. Kalau beli spray diganti spray, sehingga suasananya itu terasa ada bedanya. Begitu ya. Suami kita juga begitu, dikasih tahu anak-anak kita mulai diinformasikan, nak sebentar lagi Ramadan dan siap kita. Nah, setelah kita semuanya siap Bu, tarhib Ramadan, masuk yang kedua adalah Ihya Ramadan. Ihya Ramadan itu bagaimana kita menghidupkan bulan suci Ramadan. Tentu bagaimana menghidupkan bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah melaksanakan kita puasa. Kelihatan. Saya pernah coba iseng-iseng saya buka, saya lihat kok kenapa ramai sekali di warung ditutup. Saya lihat laki-laki itu perempuan, kakinya pada berburu, ternyata laki-laki. Mungkin kalau wanita pada haid ya. Tapi banyak yang tidak berpuasa karena mereka berpuasa itu hanya 3 hari saja. Hari pertama, hari kedua. Itu ya, Bu ya paham. Kita puasa wajib. Ustaz, kita itu lapar. Ya memang lapar. Puasa itu justru pahalanya karena lapar dan haus itu. Kalau kenyang kita nggak ada pahalanya karena kita tidak berpuasa, begitu. Lalu yang kedua adalah menghidupkan dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu tarawih ya kalau kita. Terserah ibu-ibu mau tarawih 8 atau 12 saja tidak begini. Kita tidak gagal, tidak cepat sekali. Di situ Allah cuma 8, kurang banyak. Nah, kita Allah tidak. Bagaimana tidak tarawih gitu aja. Pahalanya banyak. Begitu baik ke masjid ataupun dari rumah, yang penting kita laksanakan karena apalanya akan dilipat gandakan. Nah, ya itu yang berikutnya ibu-ibu sekalian adalah kita berbanyak sedekah karena apalanya akan dilipat gandakan untuk Ihya Ramadan. Kasih buka, kasih sahur apa segala macam. Ustaz, tapi kita tidak punya uti mau bersedekah itu. Bagaimana Ustaz? Ternyata Islam itu agama yang al-basaqah, yang mudah. Kalau ibu tidak punya harta yang banyak untuk bersedekah, senyummu yang ikhlas kepada saudaramu itu sedekah Bu. Assalamualaikum salam. Alhamdulillah bio itu sedekah. Senyum. Tapi jangan polim, ibu senyum sendiri. Itulah dimungkinkan turunnya daripada Lailatul Qadar. Tadi saya sampaikan, makanya tolong 10 hari kalau bisa komitmen dari sekarang. Baik Tuhan, Kak. 10 hari terakhir sepakat kita tidak akan melakukan hubungan suami istri, kita fokus untuk ibadah. Kesepakatan aja supaya ibu kalau menolak tidak dosa, karena itu sudah sepakat gitu. Karena kalau wanita itu menolak ajakan suami itu dosa. Begitu Bu. Jadi itu harus dipahami gitu ya. Jadi kalau kesepakatan yang ditanyakan adalah kesepakatan. Lalu yang ke berapa? Yang ke-6 adalah kita membayar zakat fitrah, Bu. Zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum khotib turun dari mimbarnya. Harus dibayar di zakat fitrahnya. Dan setiap jiwa sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah nekatkan berapa, beras tahun pemilu berapa. Nah ini, ya, paham ya Bu? Karena waktunya sudah. Yang terakhir adalah ba'da Ramadan. Setelah Ramadan itu apa? Kita yang pertama adalah disunahkan, Bu, disunahkan untuk melakukan takbir. Ya, tapi jangan tip yang takbir ya Allah.
Akbar, Allahu Akbar. Ibu sambil bagi di sini lagi. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah atau spray. Akbar Allah. Takul ben. Akbar Allah. Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Mandiin suami. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami begitu. Jadi takbir terus. Ya, jangan cuma tim saya. Jadi kadang-kadang prihatin ya, apalagi setelah Tomiloto itu semakin kemana-mana di pos-pos gitu, di dego-dego itu ada takbirnya, cuma tim yang gua ada tempat duduk gitu ya. Nanti yang ke surga cuma timnya, orangnya tidak ke surga gitu. Ini kan jadi repot, jadi orang jadi bisa jadi bahaya begitu ya. Gitu. Lalu setelah itu adalah kita sholat Idul Fitri. Yang paling afdol itu di lapangan, tapi di masjid juga boleh, terserah. Ya, terserah ibu. Nah, upayakan bu pada saat sholat Idul Fitri itu pakaian yang paling bagus tapi sesuai syar'i. Di situ ibu boleh pakai di situ. Jadi jangan dikira pakai itu tidak boleh. Boleh pada saat Idul Fitri pakai pakaian yang terbagus. Nah, tetapi yang tidak timbul pertanyaan. Memang bagus ibu bajunya syar'i, tapi di sini tuh ada tanduknya begitu. Nah itu orang bertanya, ya kata ibu sebagai itu dia pakaian. Nah, kasihan orang akhirnya membahas lagi gitu. Pakai. Makanya kenapa? Nah ini hebatnya lagi Islam itu. Makanya orang yang pergi sholat id itu antara berangkat dan pulang upayakan jalannya berbeda. Nah misalkan rumahnya di situ, dia berangkat pakai surat menuju sini ke sana. Nanti pulangnya adalah lewat situ. Ternyata itu adalah untuk syiar Islam menunjukkan kita bersyukur, melakukan kebaikan. Kayak gitu. Nah setelah itu kita silaturahmi tadi, saling mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum, kita jawab taqabbal ya begitu. Mutambai minal aidin wal faizin, terserah, yang penting semoga amal ibadahmu diterima, demikian pula dengan kamu. Jadi memang betul-betul Idul Fitri itu hanya untuk orang yang berpuasa. Lalu yang paling penting yang terakhir sekali dalam ini adalah kita puasa Syawal, disunahkan bu selama 6 hari. Makanya tradisi para waliullah dulu, wali songo terutama di Jawa itu bu, semuanya begitu 2 Syawal mereka puasa ulang. Nah makanya di 8 Syawal mereka membuat makan-makan tapi nasinya ditaruh di daun kelapa, itulah yang namanya ketupat. Nah ketupat itu sebetulnya bahasa Jawa itu kaulo lepas. Jadi saya salah gitu, maksudnya gitu. Maka silakan dimakan. Jadi salah kepada Allah, salah kepada semua gitu. Begitu. Alhamdulillah bu, tradisi ketupat itu di Gorontalo lebih ramai, lebih hebat, luar biasa. Di kampung Jawa itu sampai macet. Tapi cuma ada ketupat, puasanya tidak rupanya. Mesin itu juga terbuat. Dan pada 11 bulan yang berikutnya, jangan sampai setelah Ramadan usai meninggalkan kita ucapan say goodbye, selamat berpisah ibadah, Al-Quran ditaruh kembali di atas lemari, lalu cipu Allah dilipat taruh di dalam lemari, insya Allah akan diambil kembali 1 tahun yang akan datang. Masjid-masjid yang ramai tinggal sepi, hanya tinggal 2 shop, 1 orang imam dan 1 orang makmum. Begitu. Bahkan ada imam yang pakai imam serbaguna, pak imam yang toki bedu, pak imam yang ba'adan, pak imam yang bakoman, pak imam yang jadi imam, pak imam yang jadi makmum, pak imam yang kasih mati lampu, pak imam yang nutup pintu, pak imam yang kasih mati toa. Cuma 1 orang yang membangun masjid atau berkontribusi terhadap pembangunan masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Tetapi ibu tidak ibadah, ada itu di surga. Ibu masih di sini langka, tidak mau berangkat. Makanya kalau ini sudah kita lakukan seperti insya Allah bu, cinta kita akan muncul, lalu kita akan saling menyayangi. Makanya sebetulnya dicintai oleh ibu itu persoalan. Dia akan merasa cintai kalau diucapkan yang aku cinta padamu. Ah itu senang sekali. Pai tua nganita tidak ada bandingannya. Begitu boleh. Ada orang yang laki-laki itu atau wanita itu sebenarnya diucapkan begitu. Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang jenis ini. Bahasa cintanya adalah ungkapan. Sehingga Rasulullah SAW memanggilnya ya Humairah. Itu. Nah, kalau saya ini yang kedua, Bu. Bahasa cinta yang kedua adalah servis, pelayanan. Jadi kalau sudah dilayani itu merasa dicintai. Makanya istri saya tahu persis. Makanya saya, Bu, kalau tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa sunnah, begitu pulang dari masjid harus sudah ada kopi, harus ada roti bakar. Kalau saya mau berangkat ke kantor, semua disiapkan itu. Dan itu saya senang sekali karena baru saya dilayani. Begitu. Dari ya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan apapun yang kita lakukan pada sore hari ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali doa kita dengan membaca umul kitab ila hadinya yaitu Sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu yang lemah pada sore hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka kepada kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran pada hati-hati kami sehingga kami mencintai saudara-saudara seiman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah sifat congkak, sombong, angkuh yang ada di dalam hati kami, pemarah yang ada di kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, penuh kedamaian dan persatuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sisa hidup kami hanya untuk mengabdi kepadamu, bukan maksiat kepadamu, dan matikanlah kami yang hadir di sini dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma barik lana bis sabri wa balikna fi Ramadan. Allahumma barik lana bis sabri wa balikna fi Ramadan. Allahumma barik lana bis sabri wa balikna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.